Kawasan Dieng adalah situs sejarah, situs geologi, dan situs budaya. Dataran tinggi Dieng bertengger di 2000 meter dari permukaan laut. Di sisi utara terlihat Gunung Perahu dengan puncaknya yang memanjang, seperti perahu terbalik. Di sisi barat utara ada Gunung Jimat, dan Gunung Bismo bersedekap di ujung tenggara. Secara administratif, kawasan Dieng Barat masuk ke Kabupaten Banjarnegara, sementara sisi timur termasuk Kabupaten Wonosobo. Luas dataran Dieng adalah 10 kali 15 km persegi, berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan di sisi utara dan Kabupaten Temanggung di timur laut. Dataran tinggi ini subur karena tanahnya kaya akan debu vulkanis sebagai warisan dari sejarah geologisnya. Dataran tersebut juga telah dihuni sejak 100 tahun lalu. Dikutip dari indonesia.go.id, di masa lalu Dieng merupakan kompleks gunung berapi. Pada periode pertama muncul Gunung Perahu, Gunung Jimat, Bukit Rogo Jembangan, dan Telerep yang kini menjadi dinding alam yang membentengi Lembah Dieng. Lembah Dieng sendiri adalah kaldera raksasa yang terbentuk ratusan ribu tahun silam, tapi potensi vulkaniknya tidak pernah berhenti. Dari kaldera itu tumbuh Gunung Bismo Sidede, Seroja, Nagasari, Pangonan, dan Pager Kandang. Aktivitas vulkanik meninggalkan jejak geologis yang jelas. Saat ini setidaknya ada 100 kawah di kawasan dataran tinggi Dieng. Sebagian di antaranya menjadi danau yang elok seperti Telaga Menjer, Telaga Merdada, Telaga Pengilon yang berdampingan dengan Telaga Warna, atau Sumur Kalatunda, danau eksotik seluas 1 hektar dengan tebing curam setinggi 70-80 meter. Sementara itu ada kawah lain yang masih aktif berupa Telaga Keruh yang terus mengeluarkan gelembung berasap dan berbau belerang. Kawah yang aktif seperti Kawah Timbang, Kawah Sileri, Kawah Candra di Muka, Pakuwojo, Sikidang, Sinila, atau Kawah Batur. Seperti di kawah pegunungan vulkanis yang lain, kawah-kawah Dieng ini ada kalanya menjadi berbahaya bila ada peningkatan kegiatan vulkanis. Namun di dataran tinggi Dieng, kawah-kawah ini menjadi destinasi wisata bersama telaga-telaga yang ada. Walaupun demikian, ternyata ada 2 kawah yang memiliki catatan kelam, yakni Kawah Sileri dan Kawah Sinila. Kawah Sileri pernah erupsi pada tahun 1944 yang mengakibatkan 59 orang tewas dan 55 orang lainnya hilang. Kala itu Kawah Sileri mengeluarkan suara dentuman keras disertai semburan lumpur yang menewaskan puluhan orang. Sedangkan Kawah Sinila pernah mengeluarkan gas beracun pada tahun 1979 yang mengakibatkan 143 warga sekitar meninggal dunia. Walaupun demikian, penduduk yang tinggal di kawasan tersebut sudah terlatih membaca tanda-tanda alam dan mengevakuasi diri saat bahaya datang. Selain keindahan alamnya yang tak perlu diragukan, masih ada tempat lagi yang merupakan jejak warisan dari nenek moyang Nusantara yang akan kita kupas sejarahnya, yakni Candi Dieng. Candi Dieng merupakan sebuah kompleks candi yang berada di dataran tinggi Dieng, yang berada pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Kompleks candi ini juga merupakan salah satu candi tertua di Jawa, yang dibangun sekitar abad ke-7 hingga abad ke-9 Masehi. Area kompleks candi ini juga memiliki wilayah yang cukup luas, memiliki panjang hampir 1900 meter dan lebar sekitar 800 meter. Candi Dieng merupakan candi peninggalan agama Hindu yang beraliran Siwa. Diperkirakan dibangun Candi Dieng terdiri dari 8 candi yang berukuran kecil. Hingga saat ini nama candi dan sejarah berdirinya candi-candi di Dieng masih menjadi misteri karena minimnya sumber dan masih sedikitnya penemuan prasasti-prasasti yang mengungkap sejarah di balik berdirinya candi tersebut. Namun masyarakat lokal menamainya dengan tokoh-tokoh pewayangan yang terkenal seperti Arjuna, Gatotkaca, Dwarawati, dan Bima. Sejarah Candi Dieng diawali dengan penemuan sebuah prasasti yang berangka tahun 808. Prasasti tersebut merupakan prasasti tertua dengan tulisan Jawa kuno.
Jadi para ilmuwan menyimpulkan Candi Dieng dibangun pada pemerintahan Raja-Raja Wangsa Sanjaya. Di kawasan Candi Dieng juga ditemukan arca Dewa Siwa yang saat ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Candi ini diperkirakan dibangun dalam 2 tahap, di mana tahap pertama pembangunan dilakukan pada sekitar pertengahan abad ke-7 hingga awal abad ke-8, di mana pembangunannya meliputi Candi Arjuna, Candi Sri Kandi, Candi Semar, dan Candi Gatotkaca. Kemudian pembangunan candi dilanjutkan pada akhir abad ke-8, yaitu sekitar tahun 780 Masehi. Diperkirakan juga semula Candi Dieng berjumlah 400 buah, namun sekarang hanya tersisa 8 candi yang bisa kita lihat. Candi Dieng juga dihuni pada kisaran awal abad ke-7 hingga awal abad ke-9. Pada tahun 1814, untuk pertama kalinya Candi Dieng ditemukan kembali dalam keadaan terendam dalam air telaga oleh tentara Inggris yang kebetulan sedang berkunjung di daerah tersebut. Hingga pada tahun 1856, dilakukan pengeringan untuk mempelajari bangunan candi yang baru ditemukan tersebut. Pengeringan tersebut dipimpin oleh Van Kinsbergen. Kemudian setelah upaya pengeringan selesai, dilanjutkan dengan pembersihan bagian-bagian candi oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1864. Hingga penelitian dilanjutkan kembali oleh Van Kinsbergen dengan mencatat dan mengambil beberapa gambar. Candi-candi yang berada di Jawa Tengah bagian utara memiliki ukuran yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan candi-candi yang berada di bagian selatan Jawa, seperti Candi Prambanan, Candi Sewu, dan Candi Borobudur. Selain itu, candi-candi di wilayah Dieng ini juga memiliki bentuk dan desain yang beragam. Sangat berbeda dengan candi-candi di daerah Klaten dan Jogja yang lebih dengan bentuk yang hampir mirip dan berpusat di satu titik. Kompleks candi-candi di Dieng memiliki luas sekitar 720 meter persegi. Kompleks candi tersebut dibagi menjadi 4 bagian, di mana 3 bagian terdapat bermacam-macam candi, sedangkan 1 bagian hanya ada 1 candi. Penamaan Candi Dieng didasarkan pada cerita wayang dari kitab Mahabharata, di mana 4 bagian itu adalah Arjuna yang terdiri dari 5 candi, Gatotkaca memiliki 5 candi, Dwarawati terdapat 4 candi, dan Bima yang hanya terdiri dari 1 candi. Dan berikut penjelasan dari masing-masing bagian candi. Kompleks Candi Arjuna memiliki 5 candi yang saling berdekatan yang berada di tengah kompleks Candi Dieng, di mana keempat candi tersebut berjajar dari utara ke selatan. Di sebelah paling selatan terdapat Candi Puntadewa, Candi Sembadra, dan Candi Sri Kandi, serta Candi Arjuna. Sedangkan 1 candi lagi berada di depan Candi Arjuna yang bernama Candi Semar. Candi Puntadewa, Candi Sembadra, Arjuna, dan Sri Kandi menghadap ke barat, sedangkan Candi Semar menghadap ke Candi Arjuna yang tepat berada di depannya. Kompleks Candi Arjuna memiliki bangunan candi yang lebih utuh dan dalam kondisi yang paling baik jika dibandingkan candi-candi Dieng di kompleks lain. Bangunan Candi Arjuna menyerupai bangunan candi yang berada di kompleks Candi Gedong Songo Semarang. Memiliki bentuk utama persegi dengan ukuran sekitar 4 meter persegi. Candi ini memiliki alas yang juga cukup tinggi, di mana terdapat tangga menuju pintu masuk candi tersebut. Pintu Candi Arjuna juga dilengkapi dengan sebuah gerbang yang sedikit menjorok keluar dari bagian tubuh candi. Di atas pintu candi terdapat pahatan Kalamakara, yaitu sebuah pahatan yang menyerupai raksasa dengan taring di mulutnya. Biasa orang Jawa menyebutnya dengan nama Buto. Sedangkan di samping pintu terdapat bingkai yang menjorok hingga membentuk seperti jendela. Sepertinya tempat tersebut sebelumnya terdapat arca yang diletakkan di dalam bilik di samping pintu tersebut. Namun saat ini Anda hanya bisa melihat bilik kosong. Begitu juga di bagian kanan dan kiri. Maulana Hasanuddin Banten adalah ketika Sultan Maulana Hasanuddin ditantang bertarung adu kesaktian oleh Raja Pucuk Umun. Riwayat kuno Banten Gunung Karang, sejarah yang melegenda di masyarakat tentang keberadaan Sumur Tujuh, yang mana sumur ini dibuat oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
Sejarahnya, pada kala itu Sultan Maulana Hasanuddin ditantang bertarung